Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai apa itu theodolite. Namun, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ricky Sugesti dengan NIM 302022000167 dari kelas A Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, saya lanjutkan. Sebelum kita menginjak ke poin yang utama, yaitu bagaimana cara penggunaan theodolite, alangkah lebih baiknya kita mengenali dulu apa itu theodolite. Dengan demikian, saya akan memperkenalkan apa itu theodolite secara singkat. Baiklah, kita lihat saja fotonya apa itu theodolite. Nah, seperti ini. Theodolite itu saya umpamakan seperti alat foto atau kamera klasik pada zaman dahulu. Namun, theodolite adalah salah satu jenis alat ukur yang memiliki berbagai macam keunggulan. Theodolite ini membantu pengguna untuk melakukan aktivitas pengukuran baik secara vertikal maupun horizontal dengan lebih mudah. Nah, sebenarnya theodolite ini adalah sebutan populer dari alat ukur tanah pada ilmu geodesi. Namun, pada hakikatnya, di dunia teknik sipil pun sangat sering digunakan. Theodolite ini dipakai untuk menentukan tinggi tanah melalui berbagai sudut baik vertikal ataupun horizontal, serta jarak optis. Nah, dengan demikian, alat theodolite ini sering digunakan di teknik sipil karena digunakan untuk mengukur tanah, seperti untuk mengukur tanah apabila ingin dibangun gedung bertingkat, seperti itu. Jadi, angka lebih baiknya diukur dengan theodolite ini, karena alat ini mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dengan hasil akhirnya bisa sampai dengan satuan detik. Kemudian untuk lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis atau bagian-bagian yang ada pada theodolite serta kegunaannya apa saja. Nah, pada bagian ini akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Tatasqiatul Maula. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat theodolite beserta fungsi-fungsinya. Bagian yang pertama ada pembantu visir. Bagian satu ini berfungsi untuk membantu melakukan pembidikan yang dilakukan dengan cara membantu mengarahkan teropong ke target. Nah, jenis bidikan yang dilakukan di sini adalah bidikan kasar. Yang kedua ada lensa objektif. Untuk lensa satu ini berfungsi untuk menangkap bayangan target, di mana yang lensa positif akan memberikan sifat pada bayangan berupa nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang ketiga ada klem sumbu 2. Fungsinya sebagai pengunci pada sumbu 2. Yang keempat ada sumbu 2. Untuk sumbu 2 ini berfungsi adalah sebagai tempat berputarnya teropong atau disebut juga sebagai poros terhadap sumbu putar berbentuk horizontal. Yang kelima ada nivou teropong, dipakai untuk membuat garis bidik mendatar, namun untuk theodolite keluaran baru biasanya bagian ini sudah tidak ada. Yang keenam ada ronsel lensa tengah, fungsinya adalah sebagai penggerak limbus yang dilakukan dengan perlahan saat klem limbus dikunci, atau bisa dibilang untuk menempatkan bidikan pada target. Yang ketujuh ada reflektor sinar. Reflektor sinar ini berfungsi untuk menangkap cahaya dan memantulkan ke bagian mikroskop pembaca lingkaran horizontal agar bisa diterbaca. Yang ke-8 ada mikroskop bacaan lingkaran untuk horizontal A. Fungsinya adalah tempat untuk melakukan pembacaan arah horizontal. Yang ke-9 ada klem horizontal, fungsinya sebagai pengunci lingkaran horizontal atau disebut klem pembuka. Yang ke-10 ada skrup penggerak halus alhided horizontal, fungsinya adalah untuk menggerakkan teropong ke arah mendatar secara perlahan saat klem horizontal terkunci. Yang ke-11 ada penggerak halus limbus, membantu agar tembakan bidikan tepat ke target dengan cara menggerakkan limbus secara perlahan saat klem limbus dikunci.
Yang ke-12 ada skrup penyetel ABC, fungsinya membuat nivoo kota tetap seimbang untuk pembuatan sumbu satu vertikal. Yang ke-13 ada plat dasara atau tatakan plat yang menyangga seluruh bagian teodolit. Yang keempat ada kepala statif, bagian dari statif yang berguna untuk dudukan pesawat teodolit. Yang ke-15 ada kaki statif, masih bagian dari statif juga. Fungsi dari kaki statif membuat pesawat teodolit bisa berdiri. Di bagian bawah kaki statif ini bentuknya lancip dan fungsinya adalah agar bisa menancap ke tanah di mana ini akan mencegah teodolit jatuh. 16 ada penggantung unting-unting, fungsinya sebagai tempat untuk pemasangan tali unting-unting. 17 ada baut instrumen, fungsinya untuk mengencangkan pesawat teodolit dan statif. 18 ada nivoo alhihead horizontal, fungsinya adalah sebagai bentuk sumbu satu vertikal yang dilakukan secara halus setelah dilakukan pendekatan dengan nivoo kotak. 19 ada skrup koreksi nivoo alhead horizontal. Bagian ini fungsinya untuk penyeimbang nivoo alhead horizontal. Yang ke-20 ada mikroskop membentuk lingkaran horizontal B. Pada bagian ini fungsinya adalah membaca sudut lingkaran horizontal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkaria Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkaria Ananda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dewita Tazkiatul Maula. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan theodolite. Langkah pertama yaitu temukan sepetak tanah tingkat dengan pandangan yang bagus di antara lahan yang akan diukur. Langkah kedua yaitu memperpanjang kaki tripod sehingga theodolite akan berada pada tingkat yang nyaman untuk Anda gunakan sejauh mungkin, atau kebanyakan tripod theodolite akan memiliki mekanisme yang akan mengunci mereka ketika mereka mencapai pemisahan dan ekstensi maksimum, dan tempelkan ujung kaki ke tanah. Langkah ketiga, sesuaikan 3 skrup pengatur di dasar theodolite sehingga rata tingkat skrup yang dipasang pada theodolite akan memberi Anda gambaran bidang yang sejajar. Setelah itu langkah keempat, sejajarkan tingkat panjang dengan 2-3 skrup dan atur ulang dengan kedua skrup tersebut untuk mencapai tingkat yang lebih akurat pada sumbu tersebut. Kemudian putar theodolite 90 derajat pada alasnya dan sesuaikan lagi menggunakan skrup ketiga. Langkah kelima yaitu lepaskan 2 klem pengatur horizontal atau biasanya knop besar di kedua sisi theodolite, sedikit diambangi secara vertikal. Langkah keenam, sejajarkan bagian atas theodolite dengan tanda pada cincin di antara kedua sisi yang berhubung ke klem horizontal, kemudian kunci klem atas. Langkah ketujuh, buka penutup lensa di sisi theodolite dan lihat melalui lensa mata kecil. Anda akan melihat 3 skala, yaitu penyesuaian horizontal, vertikal, dan halus. Gunakan tombol penyesuaian di bagian atas theodolite untuk menyesuaikan tanda dengan 0 menit dan 0 detik dari busur. Langkah ke-8 yaitu gunakan tombol penyesuaian horizontal untuk menyelaraskan garis tunggal yang Anda lihat dalam ruang lingkup di bagian bawah skala horizontal tepat di antara garis ganda yang duduk di bawah angka 0. Langkah terakhir yaitu 9, buat garis referensi dengan menyusun theodolite secara horizontal dengan
tenggara tinggi dalam tampilan yang mudah. Buka kunci klem bawah untuk membuat rotasi ini. Luruskan pandangan dengan tenggara dengan kunci klem bawahnya lagi. Ukuran horizontal akan tetap 0. Mulai sekarang hanya kendurkan klem atas untuk membuat penyelesaian horizontal. Sekian dari pembahasan saya. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.